Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmat serta karunia-Nya kepada kita bersama. Selawat beriringan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam kita, ininya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan, alam jahiliyah ke alam penuh terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan seperti saat hari ini. Baiklah, kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas dari mata kuliah Birokrasi dan Governance Public, Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammad Natsir. Yaitu peran budaya organisasi dan nilai-nilai publik dalam kebijakan dan pelayanan birokrasi. Sebelum kita memasuki peran dan budaya organisasi dan nilai-nilai publik dalam kebijakan dan pelayanan birokrasi, sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan budaya organisasi dan nilai-nilai publik. Yang pertama yaitu budaya organisasi menurut Kreitner dan Kinichi tahun 2005 halaman 79. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas sebuah organisasi. Menurut Idewell dan Antonia 2013 halaman 117, budaya organisasi merupakan sebuah alat perekat sosial yang mampu menyatukan anggota dan membuat mereka menjadi bagian dari organisasi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan nilai-nilai publik, menurut Offline tahun 2007, digambarkan sebagai konstruksi multidimensi mencerminkan dari preferensi yang diekspresikan secara kolektif, dimediasi secara politik, dan dikonsumsi oleh warga negara, diciptakan tidak hanya melalui hasil, tetapi juga melalui proses yang dapat menghasilkan kepercayaan atau keadilan. Nilai-nilai publik menurut Bosman tahun 2027 didefinisikan sebagai nilai-nilai yang memberikan konsensus normatif tentang yang pertama, hak, manfaat, dan hak prerogatif yang seharusnya atau tidak seharusnya. Yang kedua, kewajiban warga negara kepada masyarakat, negara, dan satu sama lain. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip yang menjadi landasan pemerintah dan kebijakan. Selanjutnya, peran budaya organisasi dalam kebijakan dan pelayanan birokrasi. Menurut Toha tahun 1992 halaman 62, peran birokrasi menjadi pengemuka karena di dalam masyarakat telah berkembang penguasa-penguasa politik yang telah mendelegasikan urusan-urusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pada birokrasi dan bahkan menggantungkannya pada infrastruktur birokrasi. Secara spesifik, peran penting yang dimainkan oleh budaya organisasi adalah membantu menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi, menciptakan jati diri pada anggota organisasi, menciptakan keterikatan emosional antara organisasi dan anggota yang terlibat di dalamnya, membantu menciptakan stabilitas organisasi sebagai sistem, dan menemukan pola pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma kebiasaan yang terbentuk dalam tindakan keseharian dari anggotanya. Selanjutnya, nilai-nilai publik dalam kebijakan dan pelayanan birokrasi. Menurut Yotaut tahun 2017 halaman 2, nilai-nilai publik diartikan sebagai sebuah manfaat yang dirasakan masyarakat. Kavanagh tahun 2014 halaman 57 menjelaskan bahwa nilai-nilai publik mendorong pejabat publik untuk mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya dari layanan publik, tidak hanya dalam bentuk anggaran, tetapi juga dalam hal bagaimana tindakan pemerintah mempengaruhi prinsip-prinsip demokrasi dan pemenuhan hak asasi warga yang penting seperti kesetaraan, kebebasan, transparansi, dan partisipasi. Selanjutnya, budaya organisasi dan pengaruhnya dalam kinerja birokrasi. Pada tahun 1992, Potter dan Hesketh melakukan sebuah penelitian dan menemukan bahwa budaya organisasi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja jangka panjang perusahaan. Dalam Zakari dan kawan-kawan tahun 2013 halaman 99. Mereka menemukan bahwa perusahaan dengan budaya yang menekankan pada aspek-aspek manajerial seperti pelanggan, pemegang saham, dan karyawan di semua tingkatan mengungguli perusahaan yang tidak memiliki ciri-ciri budaya tersebut. Potter dan Hesketh juga berpendapat bahwa budaya organisasi menjadi lebih penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk masa dekade-dekade berikutnya. Dalam Zakari dan kawan-kawan tahun 2013 halaman 99. Robin dan George tahun 2013 juga berpendapat kinerja dapat dipengaruhi oleh budaya serta
diukur dari tinggi rendahnya kadar budaya organisasi tersebut. Faktor objektif seperti inovasi, perhatian pada hal-hal detail, orientasi kepada dampak atau outcome, orientasi pada kepentingan anggota, orientasi kepada kerja sama tim, agresivitas dan stabilitas di dalam organisasi dipahami sebagai nilai-nilai yang membentuk budaya organisasi. Semakin banyak anggota yang menerima nilai-nilai inti organisasi dan semakin besar pula komitmen mereka, semakin kuat pula budaya organisasi dan semakin besar pula pengaruh terhadap perilaku anggota, menurut Robin dan Judge tahun 2013 halaman 514. Selanjutnya, budaya yang kuat juga dapat membangun kekompakan, kesetiaan dan komitmen organisasi. Kualitas ini pada gilirannya dapat menimbulkan efek-efek yang mempengaruhi kepuasan kerja karena merasa ada dukungan dari organisasi dan memengaruhi kinerjanya, menurut Robin dan Judge tahun 2013 halaman 515. Hal senada juga disampaikan oleh Kandula tahun 2006 yang berpendapat bahwa kunci dari kinerja yang baik adalah kuatnya budaya organisasi, dalam Etes-Ham dan kawan-kawan tahun 2011 halaman 79. Nah, menurut Denison, budaya organisasi memengaruhi kinerja organisasi melalui 4 karakteristik budaya organisasi yang efektif, yaitu yang pertama keterlibatan, yang kedua konsistensi, yang ketiga adaptabilitas, dan yang keempat adalah misi. Nah, yang pertama yaitu keterlibatan. Para anggota organisasi baik tingkat eksekutif dan staf berkomitmen pada pekerjaan mereka dan merasa bahwa mereka merupakan bagian dari organisasi. Dalam Ethersam tahun 2011 halaman 80. Sementara itu menurut Kokina dan Ostrovka tahun 2014 halaman 365, karakteristik ini ditandai dengan pemberdayaan anggota organisasi kepada kerja sebagai tim dan adanya kemampuan untuk berkembang. Selanjutnya, yang kedua yaitu konsistensi. Menurut Kokina dan Ostrovka tahun 2014 halaman 365, konsistensi jenis ini merupakan sumber stabilitas dan integrasi internal yang kuat dihasilkan dari pola pikir umum dan tingkat kepatuhan yang tinggi ditandai dengan adanya nilai-nilai inti integrasi dan rasa persatuan. Yang ketiga, adaptabilitas. Menurut Denison dalam Ethersam tahun 2011 halaman 80, budaya organisasi yang efektif dapat beradaptasi dan didorong oleh keinginan organisasi mengambil risiko dan belajar dari kesalahan yang terjadi, serta memiliki kemampuan dan pengalaman dalam menciptakan perubahan. Organisasi yang terintegrasi dengan baik seringkali paling sulit untuk diubah. Integrasi internal dan adaptasi terhadap lingkungan eksternal seringkali menjadi sebuah hambatan bagi organisasi tersebut. Yang keempat yaitu misi. Menurut Kokina dan Ostrovka tahun 2014 halaman 265, karakteristik ini ditandai oleh adanya visi, tujuan dan strategi dari organisasi tersebut. Apabila misi organisasi yang mendasar berubah, maka perubahan juga terjadi pada aspek lain dari budaya organisasi. Selanjutnya kita masuk kesimpulan. Jadi peran penting yang dimainkan oleh budaya organisasi adalah membantu menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi, menciptakan jati diri pada anggota organisasi, menciptakan keterikatan emosional antara organisasi dan anggota yang terlibat di dalamnya, membantu menciptakan stabilitas organisasi sebagai sistem dan menemukan pola pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma kebiasaan yang terbentuk dalam tindakan keseharian dari anggotanya. Budaya organisasi birokrasi dipengaruhi oleh aturan-aturan yang mengikat para anggotanya. Organisasi birokrasi dipengaruhi oleh norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, budaya organisasi birokrasi mempunyai peranan yang sangat penting dan seharusnya dapat mempengaruhi kinerja birokrasi secara keseluruhan. Baiklah, demikian presentasi dari makalah yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.